pemirsa Hindu Channel wajib tahu ini. Bagaimana hubungannya manusia dengan spiritualitasnya Saraswati. Iya. Dia perlu tahu ini. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Tentunya kita hari ini akan bincang-bincang lagi terkait ajaran-ajaran agama Hindu, baik itu tatunya atau susilanya atau acaranya. Nah, untuk hari ini pemirsa Hindu Channel temanya itu tentunya tentang manusia dalam spiritualitas Saraswati dan pagar besi. Tentunya hari ini tema yang spesial karena akan berkaitan dengan hari raya. Tentunya hari raya Saraswati dan pagar besi. Pemirsa Hindu Channel, Saraswati sendiri walaupun sudah sering kita alami ya, namun banyak hal-hal yang mungkin belum secara intens ya, secara dalam, secara komprehensif dipahami. Padahal Saraswati itu sangat dekat, sangat lekat, sangat kental hubungannya dengan perjalanan kehidupan manusia. Artinya apa? Selain kita sering melihat ritual Saraswati, kita juga harus tahu di balik ritual itu apa sih spiritual Saraswati yang bisa dinikmati dan bisa dimanfaatkan dan perlu diketahui oleh umat Hindu. Dan sebetulnya ini kearifan lokal. Nah, coba bayangkan dulu bahwa ada seorang ibu, seorang wanita yang hamilnya sudah pada usia 9 bulan 9 hari. Ya, udah 9 hari dia hamil ini. Jadi kemana-mana dia membawa kehamilannya. Ya, kemana-mana dibawa. Nah, kemudian pada hari H-nya ketika saatnya sudah tiba menjelang kelahiran sang bayi, coba bayangkan apa yang terjadi dengan sang ibu ini. Perutnya terasa sakit, mules, dan tidak ada obatnya. Kata dokter tidak boleh orang hamil mau melahirkan, apalagi lalu meminum obat untuk menghilangkan rasa sakit yang muncul karena mules, tidak melahirkan sang bayi. Nggak boleh. Nah, kondisi ini sebetulnya sudah terjadi 1 minggu sebelum Hari Saraswati. Nah, kalau kita lihat sekarang Hari Saraswati jatuhnya pada tanggal 28 Agustus. Ya. Maka hari ini tanggal 21 Agustus, ini ibu ini sudah mulai merasakan betapa dia harus berjuang melawan sakitnya yang tidak ada obatnya. Perutnya ini. Ya. Namanya kondisi ini adalah cadung watang. Cadung watang. Watang itu watang meteng. Meteng itu hamil sebetulnya. Artinya? Iya. Sakit yang luar biasa. Dan tidak ada obatnya, tidak terhindarkan bagi seorang ibu, ya, cadung watang. Nah, kemudian dari rasa sakit ini, ya istilah kedokteran mungkin ada istilah pembukaan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan masuk ke ranah itu. Dan yang dirasakan terjadi sesuatu bahwa hari ini sakit luar biasa, besoknya terjadi peristiwa biologis di mana putusnya tali pusar sang janin. Ya, ini pemirsa Hindu Channel perlu tahu ini. Terputusnya tali pusar sang janin dengan tali pusar sang ibu. Putus dia. Dan putus ini tentu tidak serta-merta ya, lalu putus gitu, tidak. Pelan-pelan, dan pelan-pelan putus ini diwarnai dengan rasa sakit yang tidak hilang. Ya, karena si bayi belum lahir. Kemudian terjadi proses tarik menarik. Ya, kalau tadi sekarang hari Sabtu 21, besok 22, 23. Terjadi proses tarik menarik, paid-paidan kata orang Bali. Antara si bayi yang sudah keenakan selama 9 bulan 9 hari di dalam perut sang ibu, lalu diberi makan lewat pusernya sang ibu, keenakan. Dia tentu tidak mau keluar lah. Sudah nikmat kok, nyaman di sana. Sudah nyaman sih. Tapi di sisi lain sang ibu harus berusaha supaya ini lahir, keluar dari perutnya, keluar dari rahimnya. Karena dengan cara itulah dia akan bisa menghilangkan rasa sakitnya.
pahit-pahitan loh. Ya, Wayan juga mengalami dulu hanya karena nggak tahu saja. Kita semua mengalami ya. Ini perjuangan seorang ibu yang luar biasa sebetulnya ya. Tarik menarik. Kemudian setelah tarik menarik ya memang akhirnya dengan seluruh kekuatan yang ada dalam diri sang ibu lahir si bayi ya. Lahir si bayi dengan menyisakan betapa sang ibu darahnya habis, tenaganya habis, panas tubuhnya habis. Belum lagi dalam proses sejak awal dia harus tidak tidur, bergadang, ya, menahan ngantuk, dan dia nggak boleh ngantuk, ya. Kalau ngantuk nanti gimana? Kalau ngantuk, dia ngantuk ya si bayi nggak bisa dilahir, akan terjadi proses lain, mungkin bencana buat si bayi dan bencana buat si ibu. Karena apa? Mungkin saja air ketuban sudah habis keluar. Bisa kering nanti, dan lain sebagainya. Nah, dengan melawan semua masalah itu, akhirnya sang ibu berhasil. Lahirlah si anak. Ya, dengan kondisi yang sangat lemas, tapi namanya ibu, dia tetap melihat, ingin melihat sang bayi lahirnya seperti apa. Pertama, apakah dia laki-laki atau perempuan? Yang kedua, apakah lahir selamat, sehat? Namanya urip kelantas, hidup sehat. Aduh, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada, si ibu masih menang dengan rasa sukacitanya. Senang dia, waduh anak saya lahir dengan selamat, laki-laki, perempuan. Oh, yang penting selamat. Itu urip kelantas. Tapi kemudian dia membutuhkan istirahat. Muncullah istilah peteg-tegan. Ya, istirahat dia. Istirahat karena udah capek sekali, istirahat. Nah, kemudian setelah dia pulih sedikit ya, orang dia masih di tempat tidur kok. Pulih sedikit tenaganya, ya. Dia mulai berpikir, anak ini nanti ke depan mau jadi apa? Lalu saya bagaimana bisa merawat? Semua perawatan maupun nanti kalau sudah usia sekolah, anak ini membutuhkan dana. Apakah kami sebagai orang tua akan mampu? Atau apa yang terjadi ke depan ini kami belum tahu. Nah, timbullah istilah pengredanaan. Itu sudah hari keberapa itu? Hari ke-7 itu, hari ke-6 itu, hari ke-6. Ya, pengredanaan. Mulai berpikir bagaimana caranya. Ya, semoga anak ini kelak bisa dirawat dengan baik, kemudian bisa bersekolah dengan baik. Sampai kemudian tanggal 28 Agustus, tepat jatuhnya hari suci Saraswati. Lalu apa pengaruhnya? Nah, disinilah mulai muncul bagaimana spiritual seorang anak manusia yang dibangun oleh Saraswati dengan isian ya air pengetahuan. Jadi pengetahuan yang diberikan Saraswati ini kan sumber segala macam pengetahuan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Saraswati. Segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia yang membutuhkan peran Saraswati, maka Saraswati akan memberikan solusinya berupa pengetahuan. Jadi, tanggal 28 Agustus, hari ke-7, seorang anak manusia mulai mendapat sentuhan Saraswati berupa aliran pengetahuan sebagai bekal hidup. Tapi pertanyaannya adalah, para pemirsa Hindu Channel, apakah hanya dengan pengetahuan orang bisa hidup? Tidak juga sih. Tidak juga. Artinya masih ada peran-peran dari yang lain. Contohnya apa? Contohnya begini. Setelah Saraswati ada Banyu Pinaruh, Banyu Pangawruh sebetulnya. Jadi Banyu itu air, Pangawruh itu pengetahuan. Jadi Saraswati memberikan peluang bagaimana caranya seorang anak manusia akan dengan lebih mudah untuk menerima atau mempelajari pengetahuan yang mengalir dari Saraswati. Muncullah Banyu Pinaruh. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebaiknya pada saat Banyu Pinaruh ini, para pemirsa Hindu Channel perlu melakukan ritual ringan yang namanya pengelukatan. Dan idealnya dilaksanakan pagi hari.
Jam berapa nih, Ji? Ya mungkin Subuh. subuh jam 5 atau jam 4 nggak jadi masalah. Yang penting pagi hari sebelum matahari terbit. Oh. Karena apa? Karena kondisi saat itu masih masih murni, masih bersih, tidak ada pencemaran di alam ini. Nah, itulah saat yang tepat bagaimana kita melakukan sebuah penyucian diri. Tentu intinya terkait dengan Saraswati. Dan baju penyaruh ini kan sebetulnya pola yang bukan pola ya, sesuatu yang dipolakan oleh Saraswati sendiri. Lakukan banyu penyaruh, maka aku akan lebih mudah untuk mengaliri. Nah, melakukannya di mana, Ji? Di atau di tempatnya ini kan kadang di mana jadi tempat ya. Iya, sebenarnya masalah tempat nggak jadi masalah ya. Di pura bagus. Kalau nggak mungkin di pura, di rumah oke. Yang penting kan sarana pengelukatannya ini. Nah, sarananya Nah, dari mana?